Memiliki luas sekitar 41.330 hektar, Taman Nasional Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memang menantang untuk disinggahi. Memiliki puncak setinggi 3.726 mdpl, daya tarik gunung tertinggi ketiga di Indonesia ini dari sudut hutan kemasyarakatan terletak pada pesona Desa Aik Berik. Desa Aik Berik merupakan salah satu pemasok air bersih di Lombok. Terdapat air terjun dengan air nan jernih dan pemandangan indah. Air terjun Benang Kelambu yang menjadi sumber air dan objek wisata cukup banyak dikunjungi warga. Inilah Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Keliang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Warisan alam Dewi Rinjani yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1941 hingga kini masih terjaga kelestariannya. Hal tersebut menandakan bahwa konsep kemitraan pengelolaan Taman Nasional yang melibatkan para stakeholder terkait telah berada pada jalur yang tepat. Nama saya Marwi, tidak ada itu ininya, hanya Marwi saja. Kemudian umur saya sekarang ini sudah masuk 59, kerjaannya petani, tempat tinggal dan lahirnya di sini di Dusun Pemota Tengah, Desa Ibrik, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Saya sendiri memang dari keluarga petani, walaupun pernah mengenyam pendidikan tidak terlalu tinggi, tapi kembali lagi ke habitat jadi petani, karena yang saya anggap dalam hidup ini petani yang paling mulia, paling nyaman dan paling tidak ada persoalan-persoalan. Bergumul dan bergaul sama masyarakat dengan melihat kondisi masyarakat yang kalau dibilang miskin, sangat miskin pada saat dulu di awal-awal tahun 2000, di bawah tahun 2000 ke bawah itu, dari 97, 98 betul-betul memang di bawah garis kemiskinan. Sehingga kami sebetulnya berada di lereng Rinjani dengan ketinggian di tempat ini 1042 mdpl. Kita di medium. 542 benar, kita di medium. Nah kemudian di sisi sebelah utara kami, batas wilayah desa ini adalah hutan, yang pada awalnya hutan ini di tahun 90-an masih sedikit terjaga, masih belantara, tapi seiring waktu dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan peningkatan penduduk yang semakin bertambah, jadi waktu itu hutan itu sedikit terganggu oleh masyarakat, sehingga demikian juga kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung dulu, sehingga hutan ini mulai terdegradasi. Dari itu saya sadar bahwa di bagian utara ini adalah sumber-sumber air untuk kehidupan masyarakat Lombok pada umumnya. Itu yang kami sadar bahwa kalau ini tetap akan menjadi degradasi, ya manusia ini akan bermasalah. Dari berangkat ke pikiran itu, saya coba mulai mendekatkan diri kepada penentu kebijakan khususnya menyangkut masalah hutan. Kami berusaha untuk mencari tahu seperti apa sih hutan, karena yang saya tahu dan saya dapat informasi bahwa hutan ini kalau dicuri atau dirubah itu akan kena denda. Yang saya ini sampai dipampangkan di pamflet di apa dulu,
pelang bahwa setiap orang yang melanggar itu kena denda uang 5 miliar dan kurungan 10 tahun. Tapi sisi lain, seiring kebutuhan masyarakat pinggiran ini sangat-sangat membutuhkan hanya untuk 1 kilogram beras saja sangat-sangat sulit. Sehingga di celah-celah itulah dia memanfaatkan dengan cara-cara yang tidak bagus. Nah, melihat itu itulah jadi dasar saya untuk melakukan pendekatan kepada penentu kebijakan, lebih khusus kepada Dinas Kehutanan. Bagaimana sih sebetulnya kita untuk bisa mengakses hutan, supaya tidak terjadi lagi gap antara masyarakat pinggiran dan para penentu kebijakan yang di atas. Dan itu kami lakukan di tahun 97-98 sudah mulai berkomunikasi. Dan saya masih ingat nama Pak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Tengah, namanya Pak Gusti Widadre. Dan coba berkomunikasi, beliau waktu itu menyatakan ada ruang. Nah, ruang itulah yang kami kejar. Bahkan beliau sebut namanya, tapi tidak lagi namanya kontrak, tapi namanya hutan kemasyarakatan yang disebut HKM. Nah, itu terus kami coba terus mendorong. Waktu itu begitu ada ruang, kami coba membentuk kelompok. Dari kelompok itu yang ada di sini waktu itu sekitar 42, dan sampai sekarang masih 42 kelompok, dan dengan beberapa kriteria yang harus diberikan, terutama yang paling vitalitas, yang betul-betul tidak mudah punya mata pencaharian, kemudian yang sangat tergantung kepada hasil hutan.